mukifatin tambah rahmat takdim sapa Allahu Gusti Allah. Wassalamu alal mukifatin rahmat keselamatan sapa Allah. Ala sayyidina ing atas saya Gusti kita Sayyidina Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pondok pesantren Al-Ihya Ulumuddin itu didirikan oleh Kiai Haji Badawi Hanafi tahun 1925. Awalnya ini langgar dhuwur istilahnya. Ya, aja mendirikan langgar dhuwur, belum masjid seperti ini. Istilahnya langgar dhuwur musola tapi panggok agak tinggi gitu. Awal-awalnya seperti itu. Muridnya yang pertama adalah almarhum bapak saya sendiri, jadi saya anak dari mantu. Pak Muson. Itu murid pertama. Waktu itu mondok masih kecil. Iya, dulu belum ada namanya. Di zaman Mbah Badawi belum ada namanya, ya pondok Kesugihan gitu aja. Istilahnya kalau di sini terkenalnya pondok tengah. Karena di sana ada pondok yang di kidul, ada yang di lor, jadi sini di tengah-tengah. Kalau santri dan masyarakat umum ngertinya pondok tengah ya istilahnya. Tapi kemudian terus tahun berapa saya juga lupa menjadi PPAI, pendidikan pengajaran agama Islam. Tapi kemudian lagi karena saking senengnya dengan Ihya, abahnya ini mengganti tetap PPAI tapi kepanjangannya menjadi Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu wujubil kalami lahu ta'ala. Wa dalilu wujubil kalami utawi dalile wajibe sifat kalam. Utawi dalile wajibe sifat kalam lahu keduwene Gusti Allah Ta'ala. Ta'ala maha luhur sapa Gusti Allah. Mbah Badawi ini orang Masya Allah ya, maaf berangkat dari keluarga yang ekonominya repot lah, terus terang aja. Beliau riyadhahnya sangat kuat di Bendo itu, bahkan sampai nyuwun sewu, di samping ngajinya tetap sangat rajin, sangat tekun. Beliau juga bekerja kadang ke sawah nyari uang lah, sehingga bahkan bisa menabung. Di pondok itu bisa menabung, dikirimkan ke sini, titip sama kakaknya yang tidak mondok. Yang akhirnya awal untuk beli tanah itu diwakafkan pondok itu dari itu Mbah Badawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa N-Online, saat ini kita sedang berada di Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin di Kecamatan Kasugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Pesantren Al-Ihya Ulumuddin merupakan salah satu pesantren yang telah berumur lebih dari 1 abad. Berdiri pada tahun 1344 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1925 Masehi. Pesantren ini sekaligus menjadi pesantren terbesar di Kabupaten Cilacap dan juga memiliki berbagai program. Salah satunya yaitu tentang program pemberdayaan lingkungan, yaitu bank sampah dan lain sebagainya. Bagaimanakah profil lengkapnya? Kita simak bersama dalam segmen Rihlah Pesantren. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini kan merupakan pesantren yang tertua dan terbesar di Kabupaten Cilacap. Kita itu akan mengeksplor yang mungkin dari terdekat sini. Oh iya, Mas. boleh. Ya. Nanti kita lihat keliling-keliling ke komplek-komplek. Oh iya, bisa ditunjukkan di samping. Boleh. Oke.
di Aula Jadid ini biasanya untuk kegiatan setiap malam Selasa itu untuk kegiatan Selasaan. Selasaan itu kegiatan yang dimana seluruh santri putra dan santri putri itu mengikuti pengajian, bahasanya kalau zaman dulu pengajian nguping. Pengajian nguping itu nanti ada para masyayikh itu yang hadir dan memberikan wawasan-wawasan atau ilmu-ilmu untuk para santri putra dan putri. Kalau untuk setiap harinya, setiap ba'da maghrib itu di sini seluruh santri putra ini mengadakan yang namanya doa sebelum pengajian Al-Quran dan Juz Amma. Nah, setelah Isya itu nanti di sini tempat pengajian Juz Amma dan kitab Al-Quran di sini. Jadi lebih difungsikan untuk kegiatan pengajian Al-Quran. Ya, ini panggung. Dulunya ini yang namanya Aula Kodim. Oh, yang dinamakan Aula Kodim? Ini. Tadi kan ada Aula Jadid, sekarang ada Aula Kodim yang disulap menjadi panggung permanen. Kegunaannya di sini biasanya untuk kegiatan apa? Untuk acara-acara besar seperti haul, terus Muharraman, ini tempatnya di panggung utama ini. Terus ini kita berseberangan dengan masjid ini, Mas? Iya, ini Masjid Al-Ihya Ulumadin ini. Kalau baca sejarah itu kemarin ada yang namanya Langgar Dhuwur. Apakah ini memang merupakan cikal bakalnya? Iya, kalau menurut sejarahnya ini yang sekarang disulap menjadi lebih besar dan lebih permanen tentunya. Tadi sempat pas sholat berjamaah itu ada kegiatan bersalaman memutar itu semua santri itu hanya terjadi di waktu tertentu atau setiap kali sholat? Salaman setiap habis sholat maktubah itu sudah terjadi zaman muassis, ya, muassis ma'had itu menurut ceritanya itu karena pengasuh para masyayikh bersalaman itu untuk mengecek santrinya secara langsung. Ada nggak sih anak ini berjamaah enggak, berada di pondok pesantren atau enggak. Jadi para pengasuh mengecek secara langsung dengan cara apa? Dengan cara bersalaman. Oh, seperti absen gitu ya? Secara absen. Ya, kita sekarang di komplek apa ini, Mas? Komplek Asmaul Husna. Ini pengelompokan penempatan santrinya bagaimana? Berdasarkan daerah atau? Enggak, kalau di Al-Ihya ini, khususnya di Al-Ihya itu berjenjang. Berjenjang, kalau ada kelas 1 berarti khusus di komplek A. Kelas 1, kelas baru. Terus kelas 2 itu nanti pindah, jadi setiap tahunnya pindah. Alasannya kenapa? Alasannya karena untuk memudahkan pengontrolan santri. Kalau santri baru kan mudah tuh kontrolnya daripada yang campur kayak gitu. Oh, begitu. Jadi berdasarkan kelas-kelas sekolahnya berarti sekolah pagi. Oh, nanti kita bisa lihat sekolahnya. Boleh. Oh ya. TS Minat, namanya Minat gitu saja atau aslinya ada kepanjangannya? Jadi ada kepanjangannya ini Minat. Minat itu kepanjangan dari Madrasah Islamiyah Nahdlatul Thulab. Oh, jadi disingkat. Singkat. Kalau di Al-Ihya itu lembaga pendidikan formalnya ada apa saja, Mas? Mulai dari tingkatan TK, ada MTS, ada MA atau SMA, terus perguruan tinggi, Mas. Oh, sampai perguruan tinggi ada? Perguruan tinggi. Di sekolah Minat ini ada 2 program unggulannya itu. Ada Al-Mumtaz dan juga ada yang namanya Excellent Class. Al-Mumtaz itu? Al-Mumtaz itu kelas untuk memperdalam kitab kuning yang berada di Pondok Pesantren Sorogan itu yang jumlahnya sekitar 11. Kalau di sekolah formal dihatamkan dalam jangka 3 tahun.
3 tahun. Jadi sekolahnya MTS tapi konsentrasinya di kitab. Di kitab kuning, di kitab. Kalau yang excellent? Excellent itu untuk memperdalam bahasa Inggris dan matematika. Bahasa Inggris dan matematika. Bicara tentang lembaga pendidikan yang cukup banyak ini, tentunya kan butuh fasilitas pendukung-pendukung. Iya. Nah, ini kalau di sini di Pondok Al-Ihya ini fasilitas pendukungnya ada apa tadi? Ada perpustakaan, ya, ada perpustakaan. Saya kira kalau dalam isi kitabnya itu sudah banyak, sudah cukup itu ya. Kita mungkin bisa jalan-jalan ke sana, Mas. Bisa. Nanti saya tunjukkan perpustakaannya. Oh, ini perpustakaannya, Mas? Ya, ini adalah perpustakaan Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumuddin. Namanya perpustakaan Dar Al-Hikmah. Di sini koleksi bukunya apa saja, Banyak, Mas? Mas. Ada kitab referensi fikih, ada juga buku-buku umum, ada dari sejarah, ada dari filsafat, ada karakter, pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau di sini, Mas, cara meningkatkan minat baca biasanya yang anak-anak muda sekarang itu sulit untuk membaca. Itu cara Pondok Al-Ihya ini gimana? Jadi untuk meningkatkan daya membaca, santri-santri Al-Ihya Ulumuddin itu diberikan kunjungan wajib seluruh santri, baik putra maupun putri. Kalau untuk putri itu kunjungannya di hari Ahad dan hari Kamis. Kalau untuk putra itu selain hari Ahad dan selain hari Kamis itu. Menyesuaikan dari jadwal kegiatan pondok juga pastinya. Nah, kalau jadwal kegiatan pondoknya sendiri, Mas, secara umum itu dari mulai subuh itu apa saja? Kalau untuk dari subuh itu subuh ya, terus sholat subuh berjamaah, ada bandungan. Bandungan itu selesai kira-kira jam 6:30 lah itu. Setelah itu adalah kegiatan sekolah. Setelah asar ada kegiatan diniyah. Diniyah itu selesai kurang lebih jam 5. Jam 5 sampai ke 5:30 waktu anak para santri itu makan dan mandi. Setelah itu sholat berjamaah maghrib. Setelah jamaah maghrib ada mujahadah per komplek, setiap komplek. Setelah itu jamaah isya berjamaah. Lah setelah itu kegiatan sorogan, setoran Al-Quran dan juz amma, terus takror kurang lebih sampai jam 11:30-12. Setelah itu seluruh santri istirahat. Oh iya. Saya tertarik itu tadi yang bandongan itu. Bandongan habis subuh itu kok di sini biasanya itu bandongan kan satu kiai dalam satu majelis yang besar gitu. Kalau di sini sistemnya seperti apa? Sistemnya itu per para dewan masyayikh itu kan dewan masyayikh di Al-Ihya itu sekitar ada 22. 22 dewan masyayikh. Di setiap dewan masyayikh itu mengajar di setiap kelas tingkatan diniyahnya. Jadi kelas 1, kelas 2 ngajarnya sama dewan ini, kelas 3 ngajarnya dengan dewan ini, seperti itu. Tempatnya di mana? Di dalam setiap dalam masing-masing masyayikh. Jadi tidak dipusatkan satu, tapi semuanya datang ke dewan masyayikh dan nanti bisa mengaji seperti itu. Jadi selain keilmuan, tentunya pondok pesantren ini butuh sekali dengan pelatihan keterampilan untuk supaya nanti bisa bermasyarakat. Kalau di sini di Al-Ihya menyediakan yang namanya bank sampah ada, terus santri bertani ada, beternak ada ya. Nanti mungkin bisa ditunjukkan ke sana. Bisa. Ya. Kita. Ini kita sudah berada di komplek Bank Sampah Nusantara. Berarti semua sampah-sampah dari pondok itu dikumpulkan di sini? Semua sampah pesantren kemudian kumpul di sini. Diolah atau bagaimana? Kalau sampah setelah pengambilan dari pondok diambil ya,
terus ditumpuk, setelah itu dipilah yang kardus, terus botol-botol itu dipisah. Selain bank sampah ada apa lagi Mas di komplek ini? Ada, salah satunya ada pembuatan maggot, ada, terus ternak, ada. Ternak kambing. Kambing. Untuk maggot itu? Maggot itu bisa untuk makanan ikan hias, Mas. Jadi juga dijual? Bisa dijual juga, bisa dijual. Di sini itu semuanya itu bisa untuk diperjualbelikan gitu bisa, ya? Bisa. Jadi nanti manfaatnya untuk setelah terkumpul uangnya untuk apa, Mas? Untuk operasional di sini semua. Ada yang untuk servis tosanya dan lain sebagainya. Itu operasional yang ada di sini ya. Masuk berarti istilahnya kayak meringankan biaya operasional pondok tentunya ya. Pemirsa N Online, demikianlah rihlah pesantren di Pesantren Al-Ihya Ulumuddin. Dapat kita simpulkan bahwasanya Pesantren Al-Ihya Ulumuddin Kasugihan Cilacap itu merupakan pesantren yang terbesar dan tertua di Kabupaten Cilacap. Selain itu, Pesantren Al-Ihya Ulumuddin juga mengembangkan berbagai macam lembaga pendidikan, bahkan dari RA, MI sampai perguruan tinggi ada di sini. Dan salah satu keunggulannya juga terletak pada pemberdayaan lingkungan, yaitu tentang adanya bank sampah, adanya maggot, dan juga produk mikroorganisme lokal yang bisa nanti hasilnya digunakan untuk meringankan operasional dari pesantren. Tentunya ini sangat menarik dan patut untuk dicontoh bagi pesantren-pesantren lainnya di Indonesia. Kami dari tim N Online mengucapkan terima kasih Mas Amin atas dampingannya. Sama-sama. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.